Tell. Ew. Yo halo para debokers yang mager, yang galau, yang gabut, dan yang sok sibuk. Terima kasih sudah mampir di channel kesayangan para debokers semua. Tentunya di channel Bogasel. Oke seluruh, kali ini saya akan menghibur kalian semua dengan menceritakan kelanjutan kisah dari perjalanan 4 orang gokil yang selamat dari virus zombie, yaitu Zombieland 2 Double Tap. Sebelumnya, mereka semua ini selamat di film yang pertama dan memutuskan untuk hidup dan berpetualang bersama layaknya sebuah keluarga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Oke seluruh, langsung saja kita simak ceritanya. Gas seluruh. Less accomplished sister Beatrix, who still got Setelah sekian lama, kini para zombie mulai bermutasi. Mereka kini memiliki spesifikasi sendiri. Contohnya zombie tipe Hawking. Hawking, as in Stephen. Zombie jenis ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga dia mampu berpikir untuk memburu para manusia. Namun ada juga zombie tipe Homer. Ya, tipe ini tergolong tipe zombie yang biasa, malahan terlihat bodoh. Selanjutnya ada zombie yang memiliki tingkat ketenangan yang mematikan, dan zombie ini dikategorikan sebagai zombie ninja. The ninja, silent, deadly. Ever since we were evicted, Adegan kemudian memperlihatkan keempat tokoh utama kita, yaitu Tallahassee, Columbus, Wichita, dan adiknya si Little Rock, yang sedang membantai para zombie untuk menuju ke Gedung Putih. somewhere truly safe, making every day Singkat cerita, mereka berhasil masuk Gedung Putih dan menjadikan tempat itu sebagai tempat istirahat sekaligus tempat berlindung. Di sana, mereka pun bersenang-senang dan melakukan aktivitas pada umumnya. Hingga saat Natal, mereka juga saling berbagi kado. Seperti Little Rock ini yang mendapatkan hadiah dari Tallahassee berupa pistol. Namun ia enggan menerimanya. and two. Serta si Columbus yang merasa hubungannya sama Wichita semakin serius. Kemudian ia memutuskan untuk melamarnya dengan memberikan sebuah cincin. I was gonna say, get married, yay. That Yeah. the hope dog. Tetapi Wichita menolaknya karena ia tak mau ada hubungan pernikahan, sedangkan dirinya merasa lebih nyaman dengan status mereka yang I sekarang. don't see us going that route. I mean, Really need to find you someone. Little Rock yang menginjak masa dewasa juga sedang mengalami masa puber, kini mulai ingin merasakan kebebasan. Jiwa pemberontaknya pun mulai tumbuh. desire to leave the nest. And let's just say, Hingga suatu saat, Little Rock dan kakaknya memilih pergi menggunakan mobil kesayangan Tallahassee, yaitu The Beast, dan meninggalkan Tallahassee serta Columbus untuk mencari kebebasan. well, yeah, dear C&T, we've Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria bernama Barkley. Hi. Namaste. Off the cliff. Sementara Columbus dan Tallahassee yang masih bertahan di Gedung Putih memilih pergi untuk mencari barang kebutuhan, sekaligus menghilangkan kejenuhan. I have genuinely gingerbread or a Bahama breeze. Hingga suatu saat, Columbus dikagetkan oleh kedatangan seorang wanita seksi bernama Madison. Sorry, hi, I'm Tanpa basa-basi, si Madison ini malah langsung main peluk aja ke Columbus. Alright, Ketika mereka sedang berbincang-bincang, si Tallahassee datang, dan Columbus pun mengenalkan Madison kepada Tallahassee. Dilihat dari penampilan dan tingkah lakunya, si Madison ini tipikal orang yang cerewet dan menyebalkan, sehingga membuat Tallahassee tak menyukai keberadaannya. That you keep all this stuff.
Columbus yang kini berteman dengan Madison malahan mengajaknya ke Gedung Putih, tempat di mana ia tinggal bersama Tallahassee. found someone so smart to take care of. Dan ini semakin membuat Tallahassee semakin sebel sama si Madison, yang tentunya sangat menyebalkan dan pasti akan membuat mereka repot. Madison ini juga terbilang cewek yang ganas. Buktinya baru ketemu sama Columbus aja dia langsung nyosor dan minta jatah. Awalnya si Columbus enggan meladeni permintaan Madison karena teringat kekasihnya si Wichita. Tapi ya karena saling butuh mereka pun duel beberapa ronde. Look, it's the humidity. Singkat cerita, si Tallahassee mendengar kegaduhan. Begitu juga dengan Columbus, yang kemudian mereka segera mengecek ruang belakang. Ready? Columbus dan Tallahassee sedikit terkejut, karena yang mereka lihat adalah si Wichita yang sedang mengambil senapan dan beberapa perlengkapan. Ternyata si Wichita diam-diam melakukannya karena ia sedang berusaha untuk mengejar adiknya, yaitu si Little Rock yang telah pergi meninggalkannya. Little Rock's gone. We picked up someone new. Wichita kemudian menceritakan kalau adiknya pergi bersama Berkeley, pemuda yang sebelumnya dia jumpai di tengah jalan, menuju ke sebuah tempat bernama Graceland. The guitar. Shut the fuck up right now. Dude, don't you think you're like overreacting? Maybe like a little bit? Mendengar cerita yang diungkapkan Wichita, Tallahassee terlihat sangat emosional karena Little Rock yang dianggapnya seperti anak sendiri harus pergi bersama pemuda berandalan. Wichita yang datang untuk mencari pertolongan kemudian dikejutkan kehadiran Madison di dalam Gedung Putih itu dan membuat hubungannya dengan Columbus menjadi semakin rumit dan renggang. The fuck? Keesokan hari, Tallahassee, Columbus, dan Wichita bersiap-siap untuk mengejar Little Rock, termasuk si Madison ini yang sangat merepotkan. So Nice. I'm not gonna feel guilty about this. You left me in like the... Mereka pun harus pergi menggunakan sebuah mobil van butut, yang tentunya membuat Tallahassee semakin kesal karena harus menaikinya. Or you go back in your mall free. Here we go. This is gonna be a long. Dan benar saja, belum lama mereka menempuh perjalanan, Tallahassee berhenti dan ia melihat sebuah mobil yang tentunya sesuai dengan seleranya. Mereka bergegas mendekati mobil incaran Tallahassee. Tapi bodohnya si Madison ini malah main selonong aja buka pintu mobil, yang membuat alarm di mobil itu berbunyi dan membuat para zombie bermunculan. damn, we're getting good at this. Columbus. Mau tidak mau, mereka pun harus mengalahkan dan bekerja sama untuk membantai para zombie yang berdatangan. I'll get 6. Namun bodohnya lagi, si Madison ini hampir saja tergigit oleh salah satu zombie itu. Bener-bener ya, si Madison ini jadi beban bagi tim. Hingga suatu ketika, muncullah salah satu zombie yang dikategorikan sebagai zombie Terminator, di mana zombie ini merupakan zombie yang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi dari berbagai serangan, Tell. dan merupakan zombie yang terkuat dari semua zombie yang pernah mereka bunuh. Them relentless, like their namesake. Once they lock, Setelah berhasil mengalahkan semua zombie, akhirnya mereka dapat mengambil mobil incaran Tallahassee. Tapi baru beberapa meter mengendarainya, ban mobil itu malah kempes. Jadi terpaksa mereka harus kembali menggunakan mobil yang sebelumnya. Sepertinya keberuntungan masih belum berpihak kepada Tallahassee. Disembowelment. Singkat cerita, mereka meneruskan perjalanan. Ketika sedang asik mengobrol, si Madison ini menunjukkan gejala terinfeksi virus zombie. I'm hot. Tallahassee dan Wichita kemudian meminta Columbus untuk segera membunuh Madison sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Namun Columbus menolaknya karena ia kasihan dengan si Madison.
Namun karena dipaksa oleh Tallahassee, Columbus ini pun mengejar Madison yang lari ke dalam hutan. Hingga akhirnya suara tembakan pun terdengar yang menandakan Columbus telah membunuh Madison. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka sampai ke Graceland, tempat yang dituju oleh Little Rock dan Berkeley. Namun sesampainya di sana, tampaknya tempat itu sudah tak berpenghuni dan meyakini kalau Little Rock telah pergi ke tempat lain. Karena tak ada keberadaan Little Rock, mereka kemudian memutuskan untuk pergi. Tanpa tujuan yang jelas, mereka terus berkendara. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah hotel di tepi jalan. Mereka kemudian memutuskan untuk berhenti di hotel itu. Dan mereka akhirnya menemukan keberadaan The Beast, yaitu mobil kesayangan Tallahassee, tengah terparkir di hotel itu. Mereka segera masuk ke dalam hotel untuk beristirahat sekaligus mencari keberadaan Little Rock. Columbus dan Wichita mengelilingi hotel untuk mencari si Little Rock, namun tak kunjung menemukannya. Namun si Tallahassee ini malah bermain piano, dan tiba-tiba ia langsung dihajar dan ditodong senjata oleh pemilik hotel itu yang bernama Nevada. My name's Tallahassee. Nevada. Which part? Wichita dan Columbus yang mendengar keributan kemudian langsung mendekat. Suasana yang sempat memanas akhirnya dapat ditenangkan oleh si Tallahassee. No, just us. We're all civilized. Wichita juga segera menanyakan keberadaan adiknya. Namun kata Nevada, Little Rock telah pergi 2 hari yang lalu bersama si Berkeley ke sebuah tempat bernama Babylon. Snack myself. You're lucky I didn't do the same to you. Sambil menunggu keesokan hari, mereka memutuskan untuk menginap di hotel itu. Tallahassee juga mulai menemukan kebahagiaan karena ia bisa dekat dengan Nevada. Ketika pagi tiba, Tallahassee yang semalaman habis bertempur dengan Nevada kembali menggoda Nevada dengan kostum Elvis Presley. No, never. Namun ketika merayu Nevada, dari luar hotel dia mendengar kegaduhan. Setelah dia lihat, ternyata The Beast telah ditabrak oleh seseorang dan membuatnya sangat marah. Kemudian dari mobil itu keluar seorang pria bernama Craig, pria yang stylenya mirip dengannya. Kemudian turun juga seorang pria yang mirip dengan Columbus yang bernama Flagstaff. Tak lupa Flagstaff juga memiliki banyak peraturan seperti si Columbus. Dan akhirnya mereka pun saling adu peraturan yang mereka buat satu sama lain. One of your great ones. Number 12. The world. Setelah cukup beradu peraturan, mereka kemudian bersantai dan menikmati minuman di dalam hotel. Lemon drop. Shits out everything by lunch. Hingga suatu momen muncullah beberapa zombie di luar hotel yang sedang merusak mobil. Zombie yang mereka lihat juga dikategorikan zombie Terminator yang pastinya akan sulit untuk dibunuh. They must have fucking followed you. Oh god, those are tears. Tallahassee kemudian bersemangat untuk membantai zombie-zombie itu. Namun kali ini aksinya dihalangi oleh si Quack yang sok-sokan akan membunuh para zombie itu dan meminta Tallahassee untuk tetap tinggal di dalam hotel. Dengan gagahnya, si Quack dan Flagstaff ini berusaha untuk membunuh para zombie. Tapi sepertinya mereka lupa kalau ada peraturan, jangan takut untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Quack dan Flagstaff ini berhasil mengalahkan para zombie. Dengan sombongnya, si Quack ini mengatakan kalau membunuh zombie Terminator adalah hal yang mudah. Namun di sela-sela memamerkan aksinya tadi, ternyata Nevada mendapati luka bekas gigitan zombie di tangan si Quack ini. Dia pun langsung menyangkal tuduhan Nevada dan mengatakan luka di tangannya adalah sebuah tato. Bahkan ketika dirinya mulai merasakan gejala terinfeksi, ia masih sempat menuduh bahwa si Flagstaff lah yang tergigit oleh zombie. You got bit twice. Flagstaff, you're starting to look like a... Sampai akhirnya si Flagstaff dan Quack ini mulai terinfeksi dan berubah menjadi zombie.
dan mulai menyerang Columbus dan Tallahassee. Columbus dan Tallahassee bersusah payah mengalahkan mereka karena sebelumnya mereka digigit oleh zombie Terminator. Dengan susah payah mereka harus berkelahi dengan zombie itu. Bahkan beberapa tembakan juga belum mampu menumbangkannya. Setelah cukup lama menghindari serangan zombie itu, dengan dibantu Nevada, mereka akhirnya dapat mengalahkannya. Hasta la vista, baby. Of Babylon. Sementara itu, Little Rock dan Berkeley telah sampai di Babylon, di mana tempat ini sendiri adalah tempat penampungan bagi para manusia yang selamat dari wabah virus zombie. Let me show you the way. Uniknya, di Babylon ini siapa saja boleh tinggal, namun dengan satu syarat, yaitu tak dibolehkan membawa senjata dan akan dihancurkan karena hanya akan menimbulkan kekerasan. Sunday. Keesokan hari pun tiba. Tallahassee, Wichita, dan Columbus memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menjemput Little Rock. Mereka pun berpamitan kepada Nevada. Tak lupa, Tallahassee juga berterima kasih kepada Nevada dan ia mendapatkan kecupan perpisahan. Karena mobil The Beast ini sudah rusak, Tallahassee kemudian mencoba menggunakan mobil monster peninggalan si Quack. Namun ia tak bisa mengendarainya. Dan lagi-lagi mereka harus mengendarai mobil van butut yang sebelumnya mereka gunakan. Wait, what do you get? Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan sampai mereka menemukan sebuah mobil yang tengah dikendarai oleh seseorang. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui siapa yang mengendarai mobil itu. Ya, mobil itu dikendarai si cerewet dan bawel, yaitu si Madison. Dengan terpaksa, mereka pun kembali mengajak si Madison ini dan membuat si Tallahassee dan Wichita menjadi bete. Ternyata sebelumnya si Madison ini bukan terinfeksi virus zombie, melainkan ia alergi kacang. Namun karena ia mengalami gejala seperti terinfeksi, jadinya Tallahassee menyuruh Columbus untuk membunuhnya pada saat itu. Coba aja saat itu Tallahassee yang mengeksekusinya. Pasti sekarang si Madison ini udah nggak ada. It was obvious to me that Wichita and I were Hari demi hari pun mereka lalui, hingga akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, yaitu Babylon. We made it to Babylon. Saking bahagianya telah sampai, si Tallahassee pun langsung menghancurkan mobil yang selama ini ia benci. Enjoy the little thing. Mereka kemudian disambut oleh penjaga Babylon dan mengatakan kalau mereka ingin masuk, mereka harus menghancurkan semua senjata yang dibawa, karena di tempat ini adalah tempat yang paling damai. Setelah sekian lama mencari, mereka akhirnya dapat bertemu dengan si Little Rock. Little Rock yang merasa bersalah karena pergi semaunya sendiri, kemudian meminta maaf kepada Wichita, Columbus, dan Tallahassee. Tetapi dia juga berhak memutuskan kalau dirinya ingin terus tinggal di Babylon ini. Ya, semua karena Berkeley yang mengajak Little Rock ke sini. Tak lupa, ia juga sempat berkenalan dengan si cerewet Madison. Well, thank you for your vote. And you're welcome. It's time. Gotta set up. Tallahassee yang merasa tugasnya sudah selesai dan melihat Little Rock kini sudah aman dan bahagia, dia kemudian memutuskan untuk kembali berpetualang seorang diri dan berjanji akan terus mengingat perjuangan mereka selama ini. Dan ia pun memilih pergi dari Babylon. Namun ketika di jalan, Tallahassee melihat sekumpulan zombie Terminator yang sedang menuju ke arah Babylon. Itu disebabkan di Babylon sedang mengadakan pesta kembang api yang tentunya mengundang ratusan zombie ini untuk mendekat. Sadar teman-temannya dalam bahaya, Tallahassee memutuskan kembali ke Babylon dan mengingatkan kalau mereka dalam bahaya. Holy shit. Tapi masalahnya, di Babylon ini semua senjata yang ada sudah dimusnahkan karena sebuah peraturan. Stop the fireworks, stop the music. Mereka pun bingung bagaimana cara untuk mengalahkan ratusan zombie yang sebentar lagi akan datang.
Bukan Tallahassee namanya kalau tak mempunyai cara untuk menghabisi para zombie. That's what we do. Guns. We don't have guns. Ia pun segera membuat rencana dan mengarahkan para penghuni Babylon untuk bersiap-siap mengalahkan para zombie. Dibantu Wichita, Columbus, dan Little Rock, Tallahassee mempersiapkan sebuah jebakan untuk menyambut kedatangan para zombie. No turning back now. Hingga akhirnya, tanda kedatangan zombie pun dinyalakan. Mereka kemudian bersiap-siap untuk menyambut ratusan zombie itu. Zombie-zombie akhirnya datang ke Babylon dan langsung disambut jebakan api yang telah mereka buat. Namun jumlah zombie yang datang ternyata lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Dan mulai menyerang Tallahassee, Wichita, Columbus, dan Little Rock. Mereka kemudian menghabisi para zombie secara manual dengan peralatan seadanya. Sampai kelelahan, jumlah zombie yang mereka hadapi terus bertambah dan membuat mereka mulai menyerah. Tallahassee, Wichita, Columbus, dan Little Rock pun pasrah bila mereka harus berubah menjadi zombie. Di tengah keputusasaan, datanglah sebuah mobil monster yang langsung menabrak kerumunan zombie. Pengemudi mobil ini adalah wanita pujaan Tallahassee. Ya, dia adalah Nevada yang datang untuk membantu dan memberi mereka pertolongan. Nevada pun langsung menunjukkan aksinya dalam mengendarai mobil monster dan membuat adrenalin Tallahassee dan teman-temannya semakin terpacu. Namun karena mobil yang dinaiki melintasi sisa jebakan yang sebelumnya, mobil ini pun langsung berhenti dan terguling. Hurry! They're coming! Melihat jumlah zombie yang masih banyak, mereka kemudian berlari menuju menara Babylon. Berkat bantuan Madison dan Berkeley yang menjatuhkan benda-benda dari atas gedung, mereka berhasil selamat dari hadangan para zombie. Mereka terus berlari menuju lantai atas. Sedangkan Tallahassee yang berlari paling belakang terus mencoba untuk menghalang-halangi para zombie yang mengejar mereka. Sampai di atas gedung, para penghuni Babylon ternyata sudah menyiapkan pagar pelindung. Tallahassee yang terus berlari ternyata mengorbankan dirinya untuk dikejar oleh ratusan zombie. Without telling the story of one Dirinya menjadi umpan agar para zombie itu terus mengikutinya. Sampai di tepi gedung, ia pun melompat dan bergantung pada sebuah kabel baja yang sudah ia siapkan. American Zombie Jump. Rencananya pun berhasil dan membuat semua zombie jatuh ke dasar gedung. Hingga tersisa 2 zombie yang ternyata dapat menggapai kakinya. Tallahassee yang bingung mengatasi 2 zombie yang bergelantungan di kakinya, kemudian ia dikagetkan oleh tembakan yang dilakukan oleh Little Rock. Ternyata selama ini Little Rock menyimpan senjata yang dulu pernah diberikan oleh Tallahassee ketika Natal. Tallahassee yang masih bergelantungan akhirnya ditolong oleh Columbus yang bekerja sama dengan teman-temannya. Tallahassee pun sangat bahagia karena bisa selamat dan berkumpul lagi dengan Little Rock yang sudah ia anggap anak sendiri. Melihat kebahagiaan adiknya, Wichita juga berubah pikiran. Ia akhirnya menerima lamaran Columbus yang sebelumnya ia tolak. Dan si Madison ini juga mengembalikan cincin milik Columbus yang sebelumnya untuk melamar Wichita. Okay. Okay. Yeah. Okay. Mereka pun saling beradu jigong, termasuk si Tallahassee yang ikut bahagia karena dia ditolong oleh wanita pujaannya. Dan film ini pun diakhiri dengan pesta di atas Babylon. Yo lur, terima kasih yang sudah nyimak, udah nonton di video ini. Tapi jangan lupa like dan subscribe-nya lur. Terima kasih.